Halo, selamat pagi. Bertemu sama saya lagi. Masih di Rizky Motor Peniron ya. Oke, untuk kali ini saya akan coba bahas untuk tentang masih sirkulasi oli ya. Karena di bagian motor ini tentunya untuk pelumasan menggunakan oli ya untuk sepeda motor ataupun juga mobil. Pokoknya untuk mesin itu sebagian besar ya, untuk kebanyakan itu menggunakan pelumasan olinya, pakai oli maksudnya. Dan untuk oli ini yaitu fungsinya adalah untuk mendinginkan mesin juga ya, untuk mendinginkan mesin, terus untuk melicinkan juga ya. Jadi banyak banget fungsinya untuk oli ini. Dan seperti terlihat di sini, banyak sekali macamnya oli di sini. Biasanya untuk pabrikan juga membuat oli sendiri-sendiri ya. Tapi itu tidak masalah ya, namanya yang penting oli itu ya. Pakai apa aja olinya, yang penting adalah oli bisa melumasi untuk mesin itu sendiri. Oke, kita lihat di sini di bagian mesin ya, seperti ini. Bagian mesin ini terdapat oli. Di dalam oli ini di bagian mesin ini ada oli untuk pelumasan mesin ini ya. Dan pada waktu mesin hidup ini, oli di bagian dalam mesin ini itu berputar ya, berputar, yaitu untuk di bagian bawah itu, di kerangkasnya ya, itu ini akan bersirkulasi menggunakan putaran engkolnya. Jadi nyebar melalui putaran engkolnya. Lalu untuk bagian atasnya apakah bisa terjangkau? Apakah bisa naik ke bagian atasnya? Oli apakah bisa naik ke bagian atasnya, di bagian kopnya? Ini untuk melumasi bagian atasnya. Tentunya iya ya. Kalau di bagian mesin itu tidak naik ke bagian atas olinya, itu ini akan tentunya rusak di bagian komponen bagian atas. Jadi untuk bagian bawahnya ini, di bagian mesin terdapat pompa oli. Pompa oli ini fungsinya adalah untuk mentransfer oli bagian bawah ini ke bagian atas mesin. Ini misalkan untuk mesin itu kan ada yang posisinya itu rebahan atau tidur ya. Terus ada lagi kalau jenis GL series itu naik di bagian atas di sini, posisinya tegak ya. Ini tentunya membutuhkan juga pompa oli supaya oli bisa naik ke bagian atas. Oke. Dan di sini bagaimanakah caranya untuk menaikkan ya? Tentunya ada pompa oli di bagian bawahnya. Di bagian bak kopling di sini, bagian dalam kalau kita buka, ini akan terdapat di sana kelihatan pompa olinya. Jadi oli di bagian bawah ini akan naik ke bagian atas melalui pompa ya. Oke. Ya. Untuk tadi, kalau untuk misalkan di GL series ya, kita coba lihat untuk yang tadi, kalau saya bilang untuk Jupiter ini menggunakan gigi ya. Ya, ini gigi pompa oli namanya. Ini namanya gigi pompa oli yang terdapat pada motor Jupiter. Nanti di sini ada kerkas ya. Dan seperti ini gigi penghantarnya nanti di sini ya, terdapat di sini, berputar melalui putaran kerkas. Dan untuk urutannya ya, jadi untuk di bagian bawah ini terdapat oli. Lalu nanti di bagian atasnya ini ada lubang melalui ini bagian ini ya. Nanti ada pompa oli. Di bagian bawahnya ini ada gigi pompa olinya. Jadi ini ada lubang dari sini. Jadi ini ada sarangan atau saringan atau filter ya. Jadi oli di bagian bawah ini kan
nggak mesti bersih ya, terkadang terdapat kotoran. Ini jadi sebelum dipompa ini melalui filter dulu. Ini filter. Lalu setelah difilter bersih, ini baru dipompa, dinaikkan. Setelah dinaikkan, nanti di sini terdapat lubang. Di sini ya, ada lubang. Ya, di sini nanti ada lubang masuknya ke bagian. Nah, di sini. Ini terdapat lubang-lubang di sini ini. Nah, di sini nanti masuk ke bagian dalam. Jadi selain melumasi di bagian atas juga, ini melumasi juga di bagian as primer ya, as primer. Jadi nanti di sini ada lubang nih di bagian bak. Ini bak kopling ya, bak kopling. Jadi nanti di sini ada lubang, yang ada hasilnya. Terus di bagian ini juga ada hasilnya. Ini nanti jadi oli ini akan melumasi di bagian as kerkasnya. Ini nanti as kerkas ya, di bagian kanannya ini juga akan terlumasi dari pompanya, dari pompa. Lalu ke bagian belakang ini, di sini ada seal juga. Ini akan melumasi di bagian as primernya ya, di bagian as rasionya. Jadi selain melumasi di bagian atas, juga di bagian bawah ada yang terlumasi melalui pompa oli, melalui sirkulasi olinya. Oke. Terus kemarin juga saya menemui kasus ya. Jadi di bagian kerkasnya ya, di bagian kerkasnya ini kemarin macet ya. Terkadang kan kalau misalkan gigi masuk, ini sebelum di gas itu biasanya nggak jundal ya, nggak loncat. Ini asal mau dimasukkan itu selalu loncat giginya, kayak mau jalan, terus mesin mati. Pasti perkiraan orang ini otomatis koplingnya atau cagenya biasanya yang rusak. Tapi setelah dibongkar ternyata bukan ya. Di sini kalau mungkin ada yang menyebut lain, kalau ini otomatis kopling ya atau caga. Nah, di sini terkadang ini kalau misalkan pecah, ini akan menyebabkan kalau dimasukkan gigi pasti akan loncat terus mesin mati. Oke, ini untuk pembahasan lain kali aja. Tapi untuk kali ini di bagian lainnya ternyata bukan caganya. Setelah dibongkar, ternyata caga masih normal ya, otomatis koplingnya masih normal. Ternyata karena sirkulasi atau peredaran oli yang masuk ke bagian as-as ini, termasuk yang ada di sini. Ini ada kerkas, ini sehubung dilepas jadi kerkasnya nggak ada ya. Jadi akan terlumasi di bagian as kerkasnya. Itu untuk penjelasan sedikit tentang sirkulasi atau peredaran olinya. Jadi untuk yang masih awam tentunya ya, untuk saat ini untuk lebih rutin lagi untuk penggantian oli, karena oli sangat penting sekali. Karena pelumasan di bagian mesin ini menggunakan oli, itu sangat fatal sekali seandainya olinya tidak ada ya. Oke, kayaknya masih banyak sekali pembahasan yang belum bisa saya bahas untuk kali ini. Mohon maaf ada kurang dan lebihnya, dan untuk selanjutnya bisa disambung nanti untuk berikutnya. Oke, salam kupak oli dari Rizky Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.